Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elva Suroya, NIM 1901040083 dari kelas PPSI 4B, akan mempresentasikan hasil kerja saya pada mata kuliah pengembangan bahan ajar. Sebelumnya, saya akan menjelaskan poin-poin penting. Yang pertama, pengertian dari bahan ajar. Yang kedua, manfaat dari bahan ajar. Ketiga, jenis bahan ajar. Yang keempat, tujuan pembuatan diktat. Yang kelima, pembahasan. Dan yang terakhir, penutup. Pengertian bahan ajar. Bahan ajar merupakan segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu pendidik dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Manfaat dari bahan ajar yakni yang pertama sebagai pedoman bagi guru, seperti mengarahkan segala aktivitas pada proses pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi yang diajarkan. Yang kedua, sebagai pedoman bagi siswa. Dan yang terakhir, sebagai alat evaluasi pencapaian hasil belajar. Selanjutnya, jenis-jenis bahan ajar. Jenis-jenis bahan ajar terdapat 3 poin. Yang pertama, bahan ajar cetak seperti modul, LKS, diktat, dan yang lainnya. Yang kedua, bahan ajar berbasis teknologi seperti video, audio. Dan yang terakhir, bahan ajar yang digunakan untuk praktek seperti lembar observasi atau lembar wawancara. Selanjutnya, pada poin keempat, ini terdapat tujuan pembuatan diktat. Yang pertama, menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dengan mempertimbangkan kebutuhan siswa, yakni bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik dan setting atau lingkungan sosial siswa. Yang kedua, membantu siswa dalam memperoleh alternatif bahan ajar di samping buku-buku teks yang sudah ada. Yang ketiga, agar peserta didik dapat meningkatkan prestasi belajar dengan soal-soal latihan yang bisa digunakan sebagai bahan ajar untuk mengasah kemampuan siswa. Dan yang terakhir, agar peserta didik lebih mudah mempelajari mapel bahasa Indonesia pada kelas 9 semester 2. Peta konsep dari materi yang saya ambil dari bahan ajar diktat, yakni pada materi teks diskusi. Adapun pengambilan materi teks diskusi ini sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, menentukan ciri umum pada teks diskusi yang dibaca atau didengar. Menelaah kosakata yang menunjukkan ciri teks diskusi yang dibaca atau didengar. Menelaah kalimat yang menyatakan dukungan terhadap isu yang dibahas pada teks diskusi yang dibaca atau didengar. Dan yang terakhir, menelaah kalimat yang menentang isu yang dibahas pada teks diskusi yang dibaca atau didengar. Tujuan pembelajaran yakni setelah membaca teks diktat ini, peserta didik dapat yang pertama menjelaskan pengertian teks diskusi, yang kedua fungsi dan tujuan dari teks diskusi, yang ketiga menjelaskan struktur diskusi, yang keempat, menelaah ciri-ciri kebahasaan teks diskusi. Dan yang kelima, menyusun teks diskusi. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian. Pengertian dari teks diskusi ini merupakan penulisan yang sesuai argumentatif atau menggunakan pemikiran logis dan menggunakan bahasa yang efektif. Teks ini dapat menampilkan dan menguraikan masalah atau persoalan dari minimal 2 pendapat atau pandangan orang lain. Yang kedua, ciri-ciri kebahasaan. Ciri-ciri kebahasaan terdapat 3 poin penting. Yang pertama, menggunakan kalimat yang menunjukkan waktu sekarang. Yang kedua, kata-kata yang digunakan juga menunjukkan waktu kini atau apa yang sedang terjadi. Contohnya seperti
kini, sedang, bertindak, selamatkan, hentikan, perbaiki, dan sebagainya. Yang ketiga, kata mewakili pikiran dan perasaan yang mengekspresikan emosi dari penulisnya. Contohnya, percaya, yakin, pikir, rasa, kagum, senang, terkejut, ragu, dan yang lain-lain. Yang ketiga, saya akan membahas mengenai fungsi. Yang pertama, fungsi dari teks diskusi ini untuk saling bertukar pikiran dan ide. Yang kedua, untuk menguji dan menyadari bukti sistem nilai, opini, dan respon atau gagasan. Yang ketiga, untuk menghubungkan berbagai pandangan dan latar belakang orang lain. Selanjutnya, struktur dari teks diskusi. Ada 4 poin di sini. Yang pertama, isu, argumen mendukung, argumen menentang, dan kesimpulan. Isu ini berisi masalah yang akan didiskusikan secara bersama-sama. Lalu yang kedua, argumen mendukung ini seperti berisi argumen atau alasan yang mendukung suatu hal yang menjadi pokok permasalahan. Setelah menyampaikan masalah, penulis dapat menyampaikan pendapat dari suatu pandangan pendukung disertai alasan dan bukti untuk mendukung pendapat yang disampaikan sebelumnya. Argumen menentang ini berisi tentang argumen atau alasan yang menentang. Pada tahap ini, penulis memaparkan pendapat disertai alasan. Kemudian kesimpulan. Kesimpulan ini merupakan hasil akhir yang berisi kesimpulan dan rekomendasi tentang suatu isu yang dibahas berisi jalan tengah antara pendapat pro dan kontra. Yang terakhir, siswa dapat menyusun teks diskusi. Menyusun teks diskusi ini terdapat 4 poin. Yang pertama, menentukan topik. Hal yang harus dipertimbangkan adalah topik yang dipilih harus menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. Selain itu, isu yang diangkat haruslah bersifat faktual dan kontekstual sehingga banyak diperbincangkan oleh masyarakat. Yang kedua, mengumpulkan data bukti pendukung. Data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan pro dan kontra terhadap isu yang akan didiskusikan. Berbagai data bukti juga dikumpulkan dari sumber yang terpercaya, seperti pusat penelitian, wawancara dengan narasumber terkait, lembaga survei, dan sebagainya. Tahap ini juga harus mengumpulkan alasan-alasan pendukung dan penentang topik yang dibahas. Yang ketiga, mencari solusi. Setelah dua gagasan utama menentang dan pendukung topik dikumpulkan, maka tahap selanjutnya adalah mencari solusi dari kedua pendapat tersebut. Solusi yang ditentukan haruslah berdasarkan pertimbangan dari data dan bukti pendukung yang telah dihimpun. Dan yang terakhir, memulai penulisan. Kegiatan ini dapat dimulai dengan memperhatikan struktur teks diskusi. Hal yang pertama ditulis adalah kalimat utama isu, dilanjutkan dengan kalimat utama dua argumentasi.